Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Stanley Harlem Hadi dengan NIM 24400257746 dari kelas LA41 dengan kode kelas ISYE 61555011. Pada hari ini saya akan mempresentasikan jurnal penerapan Job Safety Analysis sebagai upaya pencegahan kecelakaan pekerja dan perbaikan keselamatan kerja di PT Shell Indonesia. Latar belakang. Keselamatan dan kesehatan pekerja adalah hal yang paling penting dalam suatu perusahaan. Kondisi tempat kerja menjadi hal yang paling penting. Kondisi tempat kerja yang kurang kondusif akan membuat pekerja menjadi kurang produktif dan dapat membahayakan kondisi si pekerja tersebut. Perusahaan harus memperdulikan ketiga untuk para pekerjanya yang terdiri dari kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Setiap perusahaan wajib untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang ada pada perusahaan tersebut. Setiap perusahaan wajib menjamin kesehatan, keamanan, dan keselamatan para pekerjanya. Jika perusahaan mengabaikannya, maka perusahaan bisa diberikan sanksi oleh pemerintah. Kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di tempat kerja, kita harus menggunakan metode Job Safety Analysis atau disingkat sebagai JSA. Landasan teori. Yang pertama itu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Elpiana pada tahun 2017, komitmen manajemen, komunikasi, prosedur, dan peraturan. Ketiga, menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja dan membentuk budaya kerja di organisasi. Lalu yang kedua, ada kecelakaan kerja. Menurut Jauhari tahun 2018, lingkungan kerja yang tidak aman dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Menurut Sumamur tahun 1989, terdapat 4 klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan jenis pekerjaan, penyebab, sifat, atau luka dan kelainan, serta berdasarkan letak atau kelainan yang menyebabkan luka di tubuh manusia. Lalu yang ketiga ada bahaya. Menurut Ramli tahun 2010, sumber bahaya dapat disebabkan oleh manusia, peralatan, material, metode atau prosedur, bahaya mekasin seperti listrik, kimiawi, polusi, dan pencemaran lingkungan dapat kita jumpai di industri bisnis manufaktur dan industri bisnis jasa. Lalu yang terakhir ada Job Safety Analysis. Menurut Gitweni tahun 2018, Job Safety Analysis merupakan cara untuk mengidentifikasi bahaya yang ada pada suatu lingkungan kerja yang berguna untuk meminimalisir tingkat terjadinya kecelakaan kerja. Penerapan JSA berfungsi untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman. Metodologi penelitian. Penelitian adalah cara ilmiah untuk mencapai suatu tujuan yang akan kita tuju. Dalam proyek ini, menggunakan metode World Truth Survey. Penelitian menggunakan pengamatan langsung untuk mencatat aktivitas-aktivitas operator loading dan unloading BBM. Pengamatan dilakukan sampai data yang mau dikumpulkan sudah tercukupi. Objek penelitian ini adalah karyawan kontrak pada proyek reaktivasi terminal PT Shell Indonesia di Gresik. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui survei lapangan dan review literatur dari penelitian ilmiah dan textbook. Prinsip-prinsip keselamatan industri. Ambisi dari PT Shell Indonesia adalah sasaran nol bahaya dan nol kebocoran di seluruh operasi kerja. Fokus utama dari PT Shell yaitu keselamatan diri, keselamatan transportasi, dan keselamatan proses. Untuk mencapai semua hal tersebut, yaitu dengan memastikan keselamatan sudah diintegrasikan ke dalam semua aspek bisnis yang ada. Metode manajemen keselamatan. Pelatihan reguler dilakukan kepada karyawan tetap dan karyawan kontrak. Namun, kemungkinan terjadi kecelakaan kerja yang membahayakan karyawan dan infrastruktur perusahaan tetap ada. Oleh karena itu, PT Shell melakukan pendekatan berbasis K3L. Lalu Job Safety Analysis merupakan pendekatan komprehensif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan langkah perbaikan guna meminimalisir resiko bahaya dalam pekerjaan. Alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam industri. Yang pertama ada safety helmet yang berfungsi sebagai melindungi kepala dari benturan apapun. Lalu ada safety shoes yang melindungi kaki dari benturan apapun. Lalu ada sarung tangan, melindungi tangan kita dari terkenanya bensin yang akan menyebabkan iritasi pada kulit. Lalu ada masker yang berfungsi sebagai menjaga sistem pernafasan kita agar tidak menghirup bensin secara terus-menerus. Lalu ada kacamata pengaman yang berfungsi sebagai melindungi mata kita dari percikan bensin. Lalu ada penutup telinga untuk menjaga telinga kita.
lalu ada APAR untuk memadamkan api, lalu ada baju anti api untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di dalam industri. Teknik HSE dalam praktik industri PT Shell. PT Shell akan memberikan pelatihan sebaik mungkin untuk para pekerjanya, dan pekerja akan mengetahui bagaimana pekerja dapat membuat dampak, belajar di tempat kerja dari beberapa profesional kesehatan dan keselamatan paling berpengalaman di tempat kerja. Pelatihan yang diberikan untuk memenuhi potensi pekerjanya. Yang kedua, PT Shell memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan energi yang lebih bersih, menciptakan manfaat bagi masyarakat lokal, dan mengurangi dampak lingkungan dari operasi yang dilakukan. Lalu yang ketiga, pelatihan yang PT Shell berikan akan mengeluarkan keterampilan kepemimpinan pekerja dan meningkatkan pemahaman teknis para pekerjanya, sehingga hal tersebut akan meminimal resiko terjadi kecelakaan di tempat kerja. Teknik pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama, pengendalian bahaya pada tahap pengisian BBM di truk. Tumpahan bensin pada saat melakukan pengisian akan menyebabkan potensi terjadinya kebakaran, karena hal tersebut masih tersisanya bensin di loading arm. Walaupun hanya sedikit bensin, hal tersebut bisa menyebabkan kebakaran. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, harus melakukan preventive maintenance terhadap overfill sensor. Lalu ada kecelakaan kerja. Jika supir kurang diberikan jangka waktu untuk istirahat dalam pengiriman BBM ke beberapa SPBU, pengendalian bahaya tersebut adalah dengan memberikan jam istirahat yang cukup kepada driver, lalu pengecekan tekanan ban dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dibekali alat ukur pressure test agar terhindar dari pecahnya ban pada saat proses pengiriman. Lalu pengendalian bahaya pada tahap pengisian BBM di kapal. Tumpahan atau pencemaran lingkungan pada saat proses distribusi BBM di kapal besar kemungkinan akan terjadi tumpahan BBM ke laut. Hal ini dapat mencemari lingkungan laut yang nantinya akan berdampak pada laut yang berwarna hitam karena minyak yang tidak larut dalam air. Yang paling penting adalah pencemaran laut akibat tumpahan minyak dapat membinasakan kekayaan kehidupan laut, yang mana akan mengganggu kesuburan lumpur laut sehingga dapat membahayakan ikan yang hidup di sekeliling laut yang tercemar. Shell berkomitmen untuk mengurangi dampak atau potensi bahaya yang mungkin muncul dengan bekerja sama dengan beberapa organisasi konservasi untuk memulihkan habitat alam dan ekosistem. Produk quality karena kesalahan install loading arm. Untuk mengatasi harus lakukan double check antara operator kapal dan operator loading arm. Lalu pengendalian bahaya pada tahap pengisian BBM dari storage tank. Uap BBM yang berada di storage tank harus selalu diperhatikan agar tidak terjadi potensi untuk meledak. Oleh karena itu, PT Shell memberikan alat yang berfungsi sebagai gas detektor. Jika terjadi kebocoran uap, maka bisa langsung diatasi. Lalu pompa BBM yang overheat harus dilakukan preventive maintenance dengan benar dan sebaik-baiknya, dan harus mendatangkan vendor pompa untuk melakukan surveillance dan maintenance. Komentar kritik. Menurut saya, artikel ini fokus menunjukkan analisis proses keselamatan kerja. Penelitian ini juga menjelaskan proses cara meminimalisir kecelakaan kerja dengan metode job safety analysis. Artikel yang saya baca dapat membuat saya menjadi paham tentang pentingnya untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam tempat kerja. Agar para pekerja dapat terhindar dari bahaya yang ada, dengan adanya artikel ini juga membuat saya menjadi tahu job safety analysis terdapat beberapa bidang pekerjaan. Dari semua jurnal yang saya baca, semuanya memiliki kebagusannya masing-masing. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.